Ya, Kayak gitu. Ya. Jadi aman tuh. Aman kan? Aman sekali. Oh, itu kita pindah studio ke sini. Saya suka di sini, cepetnya bakar aja. Habib Jafar doain cepet-cepet nikah tuh. Habib Jafar. Doain Anda aja, Anda belum login. Gimana? Setnya udah aman? Aman dong. Lah, katanya aman. Kok mati lampu gini sih? Ya, salah Pak, kebalik. Oh, katanya acara ngobrol santai komedi. Ngobrol dong. Mamat. Ya. Tadi sebelum baca bismillah kenapa ya? Enggak, udah trauma di channel YouTube ini. Waktu tayang yang pertama ada nelpon nih. Iya, saya nelpon minta kalau bisa di take down, tapi jangan dulu. Tapi jangan dulu. Saya mengamati perkembangan Anda amati? besok. Iya, saya Aman kan? di besoknya, udahlah. Udah amat lah. Sebuah kebenaran. Sebuah kebenaran yang maksudnya makanya kita di segmen ini Iya. sudah meeting sama tim. Siapa bintang tamunya? Mamat gitu. Oh, gak usah ngobrol. Gak usah. Jadi nama segmennya opini gitu. Kalau ngobrol takutnya kan nanti bikin sama klien-klien lain nih, Mamat kalau diundang jangan ngobrol deh. Jangan ngobrol. Nanti wah bahaya saya nggak dapat job nih Pak, gara-gara bukan. Bapak. Di channel ini doang. Karena channel. sebelumnya kan iya. Nah gitu. Penuh pro dan kontra ya. Tapi sebelum ini kan tadi kita makan, Iya, kita ngerokok, makan. kita Iya. ngobrol ya. Ngobrol. Dan gue dapet ilmu. Makan apa tadi? Bubur. Bubur dia nggak built-in. Iya enggak, Nggak bubur gitu. goreng. Bubur goreng. Baru pertama kali di sini. Enak ya? Enak. Oke. Enak. Nah, ya gue baru tahu dari rumah. Ternyata kemarin gue dapet acara di suatu bank, OCBC. Gak apa lah, gue lumayan banyak proyek ya. Iya, gak apa-apa. Nah. OCBC belum pernah undang saya nih. Belum ya? Oke, abis ini kayak Takut OCBC. ya? Nah, gue tuh di roasting abis-abisan Iya. sama Indra Jegel sama Boris Bokir. Oh iya. Tapi Emang mereka gak ada akhlak mulut-mulut doang. Oh nggak ada, goblok mereka juga. Nah, lu tersinggung nggak? Tersinggung? Oke, nggak aman. Udah bebasin aja, gue bilang nggak ada rulesnya. Oke. Yang gue baru tahu dari lu, Mat. Ternyata selain roasting, ada lagi tadi apa? Riffing. Yang orang awam kita kan nggak ada yang tahu riffing ya. Ya. Riffing itu apa? Riffing itu mengambil materi dari sebuah sebuah hal yang ada di situ. Gitu. Contohnya, misalnya kita masuk kayak tadi saya kasih contoh Anda gitu. Terus si lampu mati tiba-tiba tuh. Lagi manggung nih misalnya. Iya, lagi manggung satu Lampu mati. Nah, terus kita kata-katain tuh lightingnya. Orang lightingnya. Nah, itu riffing namanya. Bukan roasting. Bukan. Tapi tipis. Tidak semua yang terjadi dan dari satu objek ke objek lain. Subjek ya. Kita subjek apa objek ya? Subjek. Dari satu subjek ke subjek lain, itu disebut roasting, tidak semua. Oh. Roasting itu rules-nya tuh sangat ketat, bukan sangat ketat, sangat pasti. Iya. Anda diajak untuk di roasting, Iya. saya diajak untuk merosting. Iya. Salah satunya aja nggak ada, gugur. Oh, gugur. Yes. Dan kalau ngerosting ada persetujuan nggak misalnya? Iya itu, diajak itu kan persetujuan. Kalau gue bahas keluarga lu boleh nggak? Kalau gue bilang enggak ah. Nah itu urusan lain, itu urusan Anda sama dia nih, sama penambil. Tapi dia itu tuh acaranya roasting kan? Enggak, dia tuh yang orang. Bukan. Oh. Maksudnya Anda sama yang merosting Anda jegel sama orang Boris. ini. Jangan mengarang-arangkan ya, tolong. Jangan ya, tolong. Iya bukan. Ya. Berarti pada saat itu lu namanya adalah Riffing. Oh, riffing. Karena terlibat dari situ mengambil materi dari sekitaran, mengambil materi dari poin diskusi, mengambil materi dari itu dan spontan itu riffing. Iya, itu riffing. Itu riffing. Oh, itu yang banyak orang nggak tahu ya. Iya. Gua aja baru tahu dan tim baru tahu. Itu riffing namanya. Riffing. Dan itu wajar di stand up itu sesuatu yang sah. Sah. Misalnya kalau kalian ikutin Suci, Suci kemarin ya. Janji. Hah? Janji. Suci Kompas TV. Wah, Suci Kompas TV. Iya, Oke. itu apa namanya?
kompetisi suci okay. Ya. Kalau ikutin di dulu yang nggak tahu sekarang ada apa enggak ya. Yang kemarin tuh kayak misalnya di season saya. Oke. Okay. Itu ada roasting itu Bedu datang untuk di roasting. Oke. Okay. Bedu datang untuk di roasting sama semua stand up comedian. Tadi kasih tahu, hey nanti roasting Bedu. Okay. Bedu pun dikasih tahu. Jadi apapun materi kita harusnya Bedu udah iyakan. Udah nggak apa-apa karena dia setuju. Kecuali Bedu bilang nih, saya mau di roasting tapi jangan bahas ini ya. Pasti panitia akan kasih tahu ke kita. Oke. Okay. Jadi iya dia datang di panggung aja udah mengiyakan. Oh, paham. Mengiyakan dan kita juga udah dikasih tahu untuk merosting. Oke. Okay. Nah, di kemudiannya ada riffing, ada harus bawa beberapa teknik dalam penilaiannya. Yeah. Salah satunya riffing. Riffing itu tiba-tiba kita bahas penonton itu di depan tuh. Oh, tiba-tiba, iya dilihat tuh gini. Mbak ini datang nggak berdua sama pacarnya, nggak cocok sama pacarnya. Itu kan kita bukan roasting dia, orang kenal aja enggak. Tapi kan tipis mas lagi mat. Bedanya. Makanya semua yang spontan yang ada terjadi di situ, semua itu terjadi di situ, itu namanya riffing. Makanya batasannya roasting itu sangat jelas. Anda diundang untuk di roasting, saya diundang untuk merosting. Oke. Dan dua-duanya sepakat iya. Sepakat. Ya kalau nggak sepakat nggak datang dong. Makanya jangan mau duitnya doang, tapi dikata-katain juga nggak mau. Iya dong. Anda diundang dapat uang kan, dibayar kan, untuk di roasting. Terus habis itu Anda protes karena di roasting. Lah, Anda mau duitnya, makanya dari awalnya dikelirkan dulu sama panitia, bukan sama orang yang merosting. Oh, paham. Gitu. Kalau Anda, ini bebas, gak ada batasan. Oh, tapi saya nggak mau dibahas keluarga. Ya Anda jangan ambil. Oke. Ini lu lagi bahas yang mana sih? Enggak ya. Iya. Gak ada. Roasting. Ya kan nanya. Roasting. Iya, kalau saya review. Makanya di dalam Islam ada musyawarah yang mufakat. Wih, kok makin paham Anda? Paham. Wih, luar biasa. Habib Jafar. Wih, Habib Jafar. Ya kan? Bib, ayo kita lagi, Bib. Kita berdua kayaknya bergabung mau langsung nih, login nih, langsung. Kalau saya dan Habib bergabung login nih. Oke, Mat, gue langsung masuk ke opini ya. Oke. Takutnya kejauh. Tapi nggak sebelum ke opini gini. Apa nih? Gubernur Papua. Aduh. Korupsi, judi. Anda Papua, Anda malu dong. Saya Papua Barat, tidak bisa ya toh? Loh. Ini gubernur. Orang-orang wilayah barat tidak paham geografi nih. Bukan tidak paham nih. Itu Makassar. Iya. Bukan tidak paham. Apa? Gubernur judi 500 miliar ya? Ya. Loh, Anda orang Papua harusnya malu dong. Masa gubernur judi? Loh. Mau terus apa yang harus saya lakukan? Loh, Anda kan Papua Pride. Terus? Kok judi? Ya, udah dari tahun 3-4 tahun lalu saya udah capek kalau sekarang. Dari 3-4 tahun lalu Mas, saya udah teriak-teriak kalian yang baru sekarang teriak-teriak di mana? Sekarang tiba-tiba tuntut statement saya. Hey, Anda makanya jangan baru kenal saya sekarang. Udah dari dulu. Sampai sekarang saya udah capek. Kalian baru kowar-kowar, KPK baru bergerak. Ya elah. Telat lu. Udah, gue takut kalau Mamat. Gue masuk segmen opini ya. Iya, nih, Mat. opini. Satu. Oposisi. Bebas, Mat. Nothing. Batuk. Tidak ada. Iya. That's it? Iya, tidak ada. Karena kita tidak menganut sistem oposisi koalisi. Kita multipartai, tidak ada sistem. Kita sistem presidensial. Tidak ada oposisi koalisi. Batuk lagi, sorry. Kecuali kita sistem parlementer. Di dalam parlemen ada yang oposisi, ada yang koalisi. Loh, kita presidensial. Tapi kan PKS oposisi. Tidak, yang bilang oposisi kalau mereka sendiri yang bilang kalau mereka itu oposisi ya tolol aja. Gak ada, sistem kita itu tidak menganut oposisi. Ya. Tidak menganut oposisi. Ini satu kebijakan nih, Anda setuju apa tidak sama kebijakan itu? Cuma kadang-kadang orang yang gak setuju dibilang oposisi. Secara terminologi masuk akal sih, karena oposisi itu kan di posisi sebaliknya gitu kan. Masuk akal, tapi kalau secara umum kita tidak menganut sistem koalisi ataupun oposisi. Oke, berarti nothing. Nothing. Oke. Nothing. Di DPR juga udah nggak ada. Udah siap-siap 2024 kan. Sibuk koalisi semua bikin koalisi ini. Ya nggak ada yang oposisi dong.
Benar dong Bang. Benar. Iya udah. Tapi ada yang Anda, tadinya. begini nih, ini saya marah juga ke Boris nih. Kadang-kadang satu statement, muka Anda menentukan jawabannya. Loh, saya tidak. Anda gini tuh, orang langsung punya. Iya. Tapi ngomongin Pilpres. Oke, bagus. Opini lagi ya. Iya. Pilpres 2024. Pilpres 2024. Opini Anda, Bang Mamat? pesta memilih pebisnis. Kan gue bilang untuk nggak ngobrol. Loh, opini Di sini saya peraturannya kan? hostnya nggak boleh itu. Pilpres 2024. Pesta memilih pebisnis. Pemilu ya, pemilu 2024 ya? Iya. Kan serentak nih, Pilpres Serentak. serentak. Pemilu berarti ya, saya ralat pertanyaan Anda Iya. ya. Pemilu 2024. pesta memilih para pebisnis. Mamat. Kan udah dapet surat somasi. Lah, orang kan siapa yang bisa tuntut pakai apa gitu? Tuntut pakai bubur goreng. Gak bisa itu. Pesta untuk para pebisnis. Iya, pesta. Kenapa ada pebisnisnya? Ini kan pesta rakyat yang memilih rakyat. Iya. Yang mencoblos rakyat kayak kita. Memilih para pebisnis. Loh, kita milih partai dong yang kita suka. Iya. Kok jadi pebisnis? Next. Oke, next. Sisi kontrol saya masih bagus. Itu. Hampir lepas tadi Bang. Makanya ganti studio. Kalau yang waktu di Hampir taman lepas. itu kan kayak lepas ya. Iya, hampir lepas. Ini, tuh, Rusa udah merhatiin. Iya. Dia kadang kedip. Jangan jawab. Ini warna-warni lagi. Tahu dong lambang apa? Anda Rusa, Anda ditolak di Qatar Anda nih. Anda nggak bisa masuk Aceh Piala loh. Dunia nggak bisa nih. Nggak di bisa Qatar. Oh, dia mau ke Qatar. Nggak bisa. Nggak Oh, lah, bisa. nggak boleh. Lanjut ya. Lanjut, oke. DPR. Opini bebas. Suara rakyat. Giliran saya yang benar, Anda kode yang lain. Giliran saya. Loh, batuk masa nggak boleh? Kan Suara Indonesia rakyat, batuk. suara rakyat, suara rakyat. Suara rakyat. Iya. Oke. Suara pebisnis nggak ada di situ? Mereka masuk di situ karena suara rakyat kan. Karena dipilih rakyat. Di dalamnya mereka berbisnis, itu urusan mereka. Oke. Tapi itu suara rakyat. Bukan suara partai. Selama ini jadi suara partai kan. Betul. Fraksi suaranya fraksi. Wow. Ya. Jadi anggota DPR RI adalah suara rakyat. Harusnya. Loh, kok ada ujungnya? Harusnya. Oke. Sekarang kan lanjut. Lanjut. Ada kamera di atas nih, memantau. Ada, Memantau ya. Hey, bos. DPR RI suara rakyat. Iya. Dikepak nggak sayapnya? Nanam padi aja Bang. Oh. Padi. Oke, next. Ya. Ini penting nih menurut gue. Ini suka. Ini enak nih. Saya suka nih. Freedom of speech. Keharusan. Kenapa? Karena kita menganut demokrasi ya. Setuju. Salah satu pilar paling penting dalam demokrasi ya freedom of speech. Ya. Oke, ada batasannya gitu. Ada diatur lah di undang-undang. Tapi tolong gitu. Undang-undang yang mengaturnya juga jangan rancu. Oke. Misalnya. Contohnya. Apa yang dimaksud dengan penghinaan lembaga negara kayak di RKUHP baru gitu. Ya. Sementara definisi KUHP, definisi penghinaan aja beda-beda. Maksudnya gimana tuh? Beda-beda. Misalnya kayak tiba-tiba saya pakai satu kata yang menurut saya itu tidak menghina. Tapi menurut Anda itu menghina. Anda bisa lapor. Sementara tidak ada titik temunya. Contohnya misalnya gini, Mat. Nat, celana pendek lu apaan sih? Jelek banget. Anda bisa merasa itu menghina. Padahal Anda tidak bermaksud menghina. Tidak bermaksud menghina. Maksud saya bercanda. Nah itu secara poin itu aja kita bisa berdebat panjang. Makanya jadinya karet. Karetnya berapa, Bang? 3 lah. Oh, pedes dong. Banget. Oke. Karena ancaman hukumannya bisa 2 tahun kan. Jadi Makanya. freedom of speech opini Anda. Sebuah keharusan. Sebuah keharusan. Tapi kan Mat, kadang-kadang kita siap nggak untuk freedom of speech?
Kalau Amerika siap. Presiden di roasting, rambutnya katanya emo. Iya. Nggak baper. Nggak baper. Pendukungnya juga nggak baper. Nggak baper. Obama dibully. Donald Trump juga kadang-kadang ada tuh ya, apa namanya, acara itu roasting. Nggak baper. Kita kan baperan, Mat. Iya. Kita kan nggak siap, Mat, sebenarnya. Terus mau tunggu semua kepala di Indonesia ini siap dulu, baru kita mengaplikasikan itu. Ya jadi otoriter lagi dong, kembali kita ke Orde Baru. Sementara poin reformasi salah satunya freedom of speech. Dulu kan orang nggak bisa. Oke. Dulu orang coba berani-beraninya katain Pak Harto dulu. Anda masuk, Anda. Iya, bukan katain dalam artian kritik ya. Katain kritik. Ini bukan mencaci, bukan memaki. Mengkritik. Ya, dulu Anda coba mengkritik. Iwan Fals saja masuk penjara pada lagu seni loh, orang bilang seni. Iya. Wiji Tukul, sampai sekarang mana lewat puisi-puisinya dia. Kritik dong itu. Iya. Tapi mungkin freedom of speech yang dibikin pemerintah sekarang karena mungkin banyak orang di Facebook yang pada ngebully presiden yang terlalu segitunya, mungkin itu jadi dibuat, Mat. Setuju nggak? Ada yang bilang katanya presiden kita ceking ini, tapi kan presiden kita santai. Makanya sebenarnya yang kayak undang-undang ITE itu kan udah diatur sebenarnya. Itu masuk penghinaan nggak? Masuk, ya udah. Okay. Nah, penghinaan sendiri ini yang maksud aku itu poin pentingnya adalah rancu. Kerancuannya itu masih terlalu rancu. Kayak lo bilang, Nat, celana pendek lu aneh banget deh. Kalau gue tersinggung, rancu ya. Iya, bisa masuk perbuatan tidak menyenangkan, bisa masuk penghinaan, bisa masuk macam-macam. Iya dong. Iya. Bisa masuk semuanya, Bang. Iya, betul. Artinya tidak ada satu ketetapan sehingga orang kadang dilapor diterima, kadang dilapor nggak diterima. Ya berarti kan tafsiran. Kita nggak bisa berdiri di atas tafsiran siapa yang menyidik waktu itu. Oke. Kita berdirinya berdasarkan undang-undang ini jelas gitu. Tapi kan bukan hanya di situ. Anda hatam ya jawab ini ya? Kenapa Anda hatam jawab ini? Oh tidak. Oh tidak. Memang dari dulu kan kita semua kesal dengan undang-undang ITE. Anda dirugikan oleh sesuatu, Anda curhat di Facebook, di Twitter. Betul. Anda yang kena. Lah kan rancu nih. Sementara saya mengalami perbuatan tidak menyenangkan oleh satu ini. Gitu. Ya. Kita tidak boleh sebut nama. Iya kan? Betul. Lah gimana nih aturannya bikin dulu. Apakah Anda merasa tersakiti atau Anda merasa dirugikan oleh satu pihak lain, Anda boleh nggak menyebut nama? Undang-undang kan nggak bisa. Anda sudah menyebut nama, Anda yang dikena undang-undang ITE. Walaupun ini orang tidak adil dengan Anda. Walaupun ini orang menyakiti Anda sebelumnya, tapi Anda udah menyebut namanya, Anda yang dilapor. Gitu-gitu jadi rancu, Bang. Jadi ya dibenahi dulu produknya, baru kita ngomongin selanjutnya. Oke, itu poinnya. Berarti ya saya ganti, bukan keharusan ya. Dibenahi. Iya. Oke. Dibenahi. Makanya anak muda jangan kritik aja. Harus. Nah, aneh jawab dong. Anak muda jangan kritik dan roasting aja. Opini selanjutnya apa, Bang? Anak muda tuh kebanyakan kritik roasting doang, nggak punya solusi sih. Memang, makanya kita masuk kampus biar belajar. Jadi jangan harap solusi. Orang kita masuk kampus buat belajar, buat ngerti. Ya kita bisanya kritik doang. Oke. Anda sedih banget saya. Kata-kata itu kata-kata yang menurut saya menyakitkan. Kenapa? Kritik itu harus dengan solusi. Anda bayangkan, kita hidup enak di Jakarta lah. Ya. Anda bayangkan ada orang di satu pelosok. Ya. Dia tidak mendapatkan fasilitas yang seharusnya. Yang amanat undang-undang pemerintah kepada dia itu dia tidak mendapatkannya gitu. Misalnya kayak sekolah. Kemudian misalnya kayak undang-undang dasar orang miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Ya. Dia tidak dipelihara oleh negara gitu-gitu. Terus kemudian ketika dia sangat terbatas, sangat pas-pasan, BBM naik. Ya. Dia protes dong, dia kritik dong. Ya. Kenapa ini BBM naik? Katanya kita surga minyak, katanya kita dipenuhi dengan sumber daya yang bagus. Kenapa naik? Terus tiba-tiba ini orang tidak dapat akses pendidikan, tidak dapat akses kesejahteraan. Ya. Terus dia protes harga minyak naik. Terus Anda dari dalam gedung keluar, terus solusi Anda apa? Kira-kira dia jawab apa? orang sekolah dia putus. Ya. Anda berharap jawaban apa dari dia? Ketika dia jawab salah, dianya nanti dibully. Makanya nggak harus. Kasihan kita udah kasih beban banyak, ditambah beban harus cari solusi.
Iya dong. Jadi menurut Anda kritik-kritik aja? Iya. Bebas? Bebas. Oh masuk. Beda kalau eksekutif. Ya. Dia menteri misalnya terus dia kritik. Lah aneh, dia nggak kasih solusi, dia kritik dong. Anda kan ada di dalam menteri, di dalam kementerian. Iya. Solusinya Anda cari di situ, rapat ke sama menteri yang lain. Gitu, Iya. Kalau rakyat mah kritik aja, emang tugas rakyat mengkritik. Tugas rakyat mengkritik. Iya. Okay. Bukan tugas aja, hak itu malah. Hak itu. Walaupun tidak ada solusinya. Tidak ada solusi, tidak apa. Misalnya katanya kan BBM di sini kan termasuk murah dibanding yang lain ya. Iya. Lihat dong negara lain, BBM memang segitu. Kenapa Anda kritik terus? Anda suruh dia hitung matematika, berapa kilang kita, berapa ini untuk cari solusi demi kepuasan Anda. Nggak bisa. Iya. Hitung juga belum tentu bisa. Nggak bisa. 5 tambah 5. Kalau solusi boleh pakai solusi tapi tidak wajib. Oh, boleh pakai boleh solusi pakai tapi solusi, tidak wajib. Tidak wajib. Misalnya ekonom, dia bikin hitung-hitungan, dia kritik, ini solusinya. Ya. Boleh. Malah masa kita marah, jangan kritik aja, jangan kasih solusi, ya kebalik dong. Ya. Gitu. Ya. Jadi aman tuh. Aman kan? Aman sekali. Itu kita pindah studio ke sini. Saya suka di sini, cepetnya bakar aja. Suasananya tuh membuat kita deep gitu loh. Iya. Kok sini tertekan ya? Iya. Ada rusa warna-warni. Iya. Untung rusa bukan banteng. Banteng itu nemen. Enggak, banteng kan nanduknya ke depan, kalau rusa ke atas. Betul. Kalau ini kita masih bisa hadang nih. Betul. Kalau banteng langsung kita. Next. Bisa nggak cabut colokan sana biar mati semua? Tidak. Oke. Ini enak nih. Ya. Australia. Keren. Australia. Trio kuek-kuek. Australia negerinya katanya. Iya, trio kuek-kuek kan. Iya, trio kuek. Leoni, siapa lagi? Leoni, trio kuek. Enolerian. Enolerian. Leoni. Enoleri. Yang cowok siapa? Bukan Agnes trio kuek-kuek ya? Giovanni. Kenapa? Lo enggak? Ini kanguru. Iya kanguru. Giovanni. Australia trio kuek-kuek. Trio kuek-kuek. Iya. Tapi kan Australia kemarin sempat marah. Bentar, Anda kenapa tiba-tiba tanya Australia? Loh, opini. Opini kan bebas dong. Ya, boleh. Australia? Trio kuek-kuek. Trio kuek-kuek. Singkat juga nggak apa-apa. Iya, trio kuek-kuek itu singkat. Trio kuek-kuek. Itu trio lagi, gak singkat itu. Tiga jawaban. Kuek-kuek gitu. Iya. Oh iya keren. Australia bagus. Kalau di kuek-kuek. Australia, Melbourne. Sydney. Ya. Melbourne. Ya. Saya suka kota itu. Suka? Karena cuma satu-satunya yang ke Australia saya ke situ. Yang lainnya belum, tapi saya suka. Suka suasananya, adem. Ayam. Apa namanya, suasana itu pelajar gitu-gitu, tenang kotanya. Saya suka kota-kota yang sepi. Suka? Nggak suka yang padat. Sydney kan padat kan? Sydney padat. Banyak orang Indonesia yang pada kuliah kan? Di Melbourne juga banyak yang kuliah. Banyak. Kan yang undang saya itu anak Melbourne. Orang Indonesia yang di Melbourne. Tapi suasananya asik lah gitu loh. Ditanya nggak waktu ke sana? Kenapa? Ditanya apa nggak? Katanya di iya, kita membahas. Apa yang dibahas? Kan nanti diundang ke Australia. Stand up saya. Oh, stand up. Iya. Suka berbahaya lah. Oh tidak. Aman kan? Aman. Nggak, soalnya terakhir katanya gosipnya orang Australia ada stand up, dia pergi katanya mau belajar. Nggak ada itu ya? Trio kuek-kuek aja. Oke. Atau Melbourne tadi udah. Melbourne. Enak tuh Melbourne. Enak Melbourne. Tapi dingin di situ. Dingin. Nggak panas kan? Enggak panas. Jakarta? Tapi panas. Ini panas apanya nih? Suhunya apa? Suhu. Tapi suhu politiknya panas juga. Di mana? Di sana. Karena saya pernah tuh pipis di toilet umum. Nah, itu ada tulisan rasis lah intinya. Apa isi? Apa isi? Waduh, jangan lah. Kurang lebih lah. Rasis kan ada agama. Fuck C. Mengarah ke satu suku. Ke satu suku atau satu etnis. Oh, berarti masalah ras. Masalah ras di sana. Iya, masih itu makanya kaget saya. Saya pikir Indonesia doang nih gini, ternyata satu dunia. Iya. Ternyata satu dunia. Kalau masalah rasisme mah semua menurut gue. Iya, tapi kan spesifik rasis kepada etnis ini gitu.
Oh, lu lihat? Ini tulisannya. Oke. Nah, misalnya klubnya juga, klub itu yang ini orang bule nggak mau ke situ. Karena isinya? Nah orang ini juga nggak pernah ke yang klub-klubnya bule atau klub-klubnya ini, klub-klubnya yang multi negara gitu. Ya. Itu nggak ada. Oh, rasis juga ya? Iya. Mendingan kita dong. Karena memang jumlah pertumbuhan etnis itu sangat banyak di sana. Sangat bertumbuh sekali. Karena mereka tanpa 5 tahun perpanjang visa udah bisa jadi 5 apa 10 tahun gitu kan. Ya. Gampang sekali menjadi warga negara Australia. Paling gampang benar. Iya, dan berbondong-bondong tuh datang. Jadi mungkin ada kecemburuan tersendiri. Oke. Jadi dengan yang aborigin damai menyerangnya. Jadi kayaknya manusia itu selalu harus punya musuh ya. Harus punya ketidaksukaan, harus punya musuh gitu. Kan maksudnya kan udah damai ya udah semuanya damai aja. Kenapa sih gitu? Tapi kan di sini juga kita banyak kecemburuan sama etnis itu kan. Iya, tapi saya tidak mengalami kalau kecemburuan gitu. Saya nggak merasa cemburu. Kita nggak mengalami, tapi terjadi banyak juga dong. Iya. Kan ya makanya saya pikir hanya di Indonesia. Enggak dong. Ternyata pas di sana di toilet itu anjir di sini juga ada iya, jadi kalau bilang kita ketinggalan sama luar negeri, enggak, udah sama. Tapi pas di Australia itu lu ada yang demo nggak di? Nggak ada. Kan waktu itu kan demo kan, sempat ada. Di sana nggak ada demo. Nggak ada. Turunkan. Nggak ada. Harga lampu-lampu ini gitu ya. Harga BBM. Nggak ada. Atau dia bukan kaum kita gitu, nggak ada. Nggak ada. Cuma tulisan doang. Kadrun. Nggak ada. Oh di sana nggak ada. Nggak ada. Oke. Nggak ada gitu. Berarti nggak ada demo ya? Nggak ada. Waktu saya di sana saya tidak lihat. Kalau di sini kan rame, pada masa itu rame ya. Iya. Oke. Maling. Hobi sih. Bukan maling, ini mamat keliling kan? Ya bebas, bisa rancu kalau di sini opininya. Bebas. Maling mamat keliling boleh, malingin uang temen boleh, klepto temen boleh. Maling kau HP. Oh, terserah mamat. Maling, opini saya di sini maksudnya mamat keliling ya. Mamat keliling ya. Jangan dipelintir Anda ya. Loh, tapi mamat keliling itu kan suka membawa para politikus. Iya, hobi. Dalam rangka apa mamat keliling? Hobi aja ngobrol politik. Ngobrol tentang bukan hanya politik ya, kita bahas ekonomi juga di situ, bahas macam-macam sih. Tapi kebanyakan politik Sosial. Iya. Tapi namanya maling. Iya, mamat keliling. Maling. Iya, maling. Jadi panggilan penontonnya para maling. Harusnya nggak boleh syuting di Jatinegara tuh. Kenapa? Harusnya di rutan KPK. Jadi saya maling bersama Pak Idi gitu. Di rutan langsung kan. Ya benar-benar maling. Kalau itu kita firm maling. Iya, itu maling. Iya. Itu pasti tuh. Nggak ada kata lain tuh. Ya. Iya dong. Benar. Kalau itu fix. Udah diputusin. Ketok palu, joran maling. Tapi harusnya syuting di situ ya. Sekali-kali saya syuting di situ kayak seru ya. Seru. Apalagi lu, Mas. Wah, itu langsung ini banget tuh. Maksudnya bukan kayak aku pasti gak tahan ketawa tuh, ini maling. Mereka pasti kesindir dari Allah. Akhirnya nama acaranya maling. Setiap aku sebut penonton, halo para maling. Itu kan. Saya. Wah, ide menarik nih. Ide menarik. Oh keren tuh, Mat. Bisa gak ya, Mas, menurut lu, Mat? Bisa dong. Karena pernah berapa kali kan? Ya tapi kan yang penting ada izin kan, boleh dong. Boleh ya? Boleh. Mat, tapi gue punya pertanyaan buat lu yang ini pribadi. Lu ngerasa gak sih, Mat? Gue ngerasa kan kakak gue tinggal di luar negeri. Oh di Australia, kan nikah orang sana. Yeah. Kenapa orang luar negeri itu takut korupsi? Karena sanksi sosialnya gede banget, Mat. Makanya mereka takut. Itu lebih parah daripada orang ketangkap narkoba. Karena mereka malu. Karena kan kita bayar pajak, dicolong. Malu ya? Malu. Jadi mereka sedikit banget lah tingkat korupsinya. Ini kita ngomongin negara barat ya. Karena sanksi sosialnya gede banget. Yeah. Karena kita bayar pajak, kita kerja bayar pajak, dimalingin dia. Lu ngerasa nggak di sini kok kayak pada biasa aja ya? Jangankan itu Bang, Abang tahu kasus Itaewon kemarin? Itaewon? Iya, yang Korea. Oh iya. Yang Halloween. Iya. Terus kemudian kan ada polisi yang bunuh diri. Ya kan? Karena dia mungkin merasa depresi, malu, dia tidak bisa mengamankan dan lain-lain kan. Iya.
Wah, ada yang bunuh diri. Iya, ada polisi yang bunuh diri kan. Karena ngerasa guilty, dia salah. Merasa gagal. Malu kan. Iya, dan ada permintaan maaf dari presiden, permintaan maaf dari kepolisian. Ya. Mereka mengatakan bahwa kami yang lalai, kami yang salah. Berulang-ulang gitu terus kan. Ya. Itu kan berarti kan karena mereka ini dengan sanksi sosial tadi gitu. Iya. Budaya malunya tuh tinggi. Budaya malunya tinggi. Di sini kan enggak gitu. Apapun yang terjadi, apapun tragedinya kan bertahan. Ya. Iya kan? Iya dong. Ada juga solusinya stadionnya dirubuhkan di sini gitu. Stadionnya gitu. Di sini, Bang. Iya, maksudnya di sini solusinya kan mau dibangun ulang. Gitu. Mau dibangun ulang. Iya. Betul. Tapi ada juga kan yang koruptor atau maling ya. Merasa santai depan kamera, santai mereka. Hai. Nyalek lagi ada. Jangan kan nyalek, keluar, ditarik jadi komisaris BUMN ada. Mamat, lanjut. Ada dong. Ada itu. Ada. Yang ini yang korupsi ya. Yang korupsi. Iya, karena ada juga yang komisaris kan masuk penistaan agama, Pak Ahok. Betul. Saya bukan ke sana ya, tolong ya. Bukan ke sana ya. Bukan. Korupsi ini yang korupsi ya. Iya. Tapi ngomongin korupsi, gubernur Anda juga korupsi. Bukan gubernur saya. KTP saya Fak-Fak Papua Barat. Fak-Fak Papua Barat. Iya, itu yang provinsi Papua. Yang korupsi? Provinsi Papua. Gubernur Provinsi Papua. Saya Provinsi Papua Barat. 500 miliar. Tolong jangan buta geografi ya. Kita tahu daerah-daerah kalian di sini. Kami tahu kalau wali kota ini Jakarta Selatan gitu ditunjuk langsung oleh gubernur. Kami tahu bahkan paham gitu. Kita nggak ada yang protes. Kalau Jakarta Selatan nggak ada pemilu kan? Nggak ada. Kita paham. Masa ini cuma bedakan Papua Barat? Nggak bisa ya Allah. Belum lagi tambah 3 provinsi lagi ya Allah. Ya. Apa? Mau opini soal apa? Gubernur Papua korupsi 500 miliar untuk main judi. Opini saya? Iya. Tangkap dong. Kalau dia main 500 miliar, itu kan ibaratnya kalau di sini uang happy-happy ya. Berarti tabungannya berapa tuh, Mat? Menurut lo, Mat? Ibaratnya 500 miliar itu hanya uang minum-minum, uang makan-makan. Iya dong. Uang kampanye. Wah, tidak saya jawab. Berarti kira-kira tabungannya berapa, Mat? Dong. Ya Mat. Di atas itu dong. Iya dong. Di atas itu. Kan uang happy-happy itu uang buangan lah. Betul, di atas itu. Di atas itu. Tapi kita harus juga minta itu belum keluar tuh PPATK penelusuran hartanya yang ke luar negeri, yang ke itu pelacakan. Belum tuh 500 itu kan isu yang beredar, isu yang dibuat sekira-kira atau dana yang dikorupsi 500 gitu. Jadi maksud Anda lebih? Bisa jadi kan? Bisa jadi juga yang dia menang banyak kita kan nggak tahu. Menang apa, Mat? Ya maksud judinya kan judi ada menang ada kalah kan? Menang judi. Siapa tahu menang yang masuk ke rekeningnya apakah udah ditelusuri? Iya. Belum kan? Maksud saya, ya ayolah cepat. Nggak usah. Masa kita udah menanti saya yang udah diserang ketua KPK datang ke sana malah salaman. Ya yang diserang saya loh ini loh. Saya yang itu gubernur Anda, mampus lah Anda. Wah, spam banyak banget itu saya. Ya. Tapi malah KPK ke sana, kita memeriksa dengan penuh kekeluargaan. Ya, kalau begitu Anda yang serang saya juga harus penuh kekeluargaan. Harus ajak makan ya kan? Ajak makan. Nanya. Iya, gitu kan. makan. Tapi kalau itu saya udah nggak mau bahas, udah capek sih Bang. Ya. Udah karena dari dulu orang baru tahu aja sekarang. Dari dulu ya. Kan Anda kan asli, darahnya kan asli. Ya dari dulu. Kalau mau jangan hanya satu itu, semua diperiksa. Ayo. Kalau berani. Emang kalau semua diperiksa kenapa? Alah. Jangan pancing Anda. Kan satu diperiksa. Iya. Judi. Saya dari dulu itu gak spesifik satu orang. Semua saya spesifiknya. Ya. Malah sekarang saya diserang hanya satu ini katanya. Salahin pemerintah pusat. Kapan sih presiden saya maki-maki mereka di depan umum, depan mereka langsung juga pernah deh. Kayaknya di depan. Karena waktu ke Sadap, waktu acara di Sadap, langsung. Masa iya setiap saya mengkritik mereka saya harus kasih tahu, kemarin saya baru habis kritikin. Lah itu mah pencitraan, jangan cari di saya. Ada banyak artis yang begitu.
Oh tapi lu tuh vokal ya orangnya? Dari SD Bang. Ya. Dari SMP saya udah robek. Robek apa? Robek peraturan daerah bupati. Mamat. Udah maki bupati. Mamat. Iya dari Kenapa SMA masalah sama bupati. Wakil bupati tidur pas saya lagi lomba pidato. Saya gertak. SMA. Iya makanya sampai sekarang nih. Kenapa nggak main basket, main bola? Anak SMA kan apa namanya kalau sekolah apa itu? Kan ada ekskul kan main basket. Ekskul saya. Main pingpong. Iya. Main tenis. Ekskul dulu karate. Goblok. Iya kenapa karate? Karate kan ada momen-momen. Oh iya karate bisa taekwondo. Iya ada pejabat. Kenapa gitu. dirobek kan surat? Karena tidak masuk akal. Loh kenapa? Gak pernah dilaksanakan. Ngapain kita baca? Mending dirobek kalau nggak dilaksanakan. Oke. Biarkan ada di pikiran aja kan. Kalau di SMA tuh Mat. SMP SMA. Dari SMP sih Bang. Aktifnya tuh mulai SMP. Makanya sampai sekarang kan saya tidak pernah diundang ulang tahun Fakfak. Hari ini 16 November, hari hari kita syuting Fakfak ulang tahun. Yang tampil tahu siapa? Judika, Republik. Orang mana itu? Wih, ada peserta Liga Dangdut. Wih, loh, Mamat mana? Ya, apa-apa, saya kritik aja. Oh, saya bersama masyarakat Fakfak aja. Loh, Mamat itu kan Fakfak Pride dong harusnya. Ya nggak apa-apa. Nanti ada waktunya. 2024. Kampanye Bupati gitu. Ayo. Gitu. Baru saatnya saya mengatakan anjing Anda kali. Ada kan roda kan. Roda saat Anda membutuhkan saya. Tapi Fakfak ulang tahun Anda tidak di calling. Saya tidak pernah diundang di acara Fakfak. Kecuali 2020 itu acara salah satu pasangan calon. Ya. Dia bikin malam tahun baru. Belum menjadi pasangan calon ya. Ya. Dia baru bakal calon gitu. Ya. Bakal calon acara kunci tahun malam tahun baru. Saya udah lama nggak pulang dengan catatan-catatan profesional. Saya nggak mau foto di background. Jangan hanya poster saya yang ada di situ dengan calon ini. Gitu-gitu kalau kalian oke, baru saya datang. Kalau enggak. Tapi selama dari 2000 saya berkecimpung di stand up sampai dengan sekarang saya tidak pernah diundang di kampung saya sendiri. Karena mereka tahu mereka akan berbahaya. Mereka akan dalam bahaya. Tapi ucapan tahun lalu aja keren, tahun lalu. Apa? Selamat ulang tahun Kota Proyek. Allah. Tahun ini saya mau bikin tapi saya pikir-pikir sudah lagi daripada ini kan ada abang-abang kita, Bang Judika kan, Republik kita datang. Udah, saya mau bikin selamat ulang tahun Kota Mutasi Pegawai. Tahun ini tapi ya udahlah nggak usah. Nanti aja tahun depan. Tapi Mat, deep down dalam lubuk hati lu, sedih nggak? Lu kan maksud gue asli, lu kan gede di Fakfak. Sedih Bang, sedih. Coba kalau kita serius, lu kan gede di Fakfak. Iya. Darah lu juga kalau kita black darah Fakfak lah. Cinta sekali saya dengan kota itu. Saya homesick terus kan tadi kita baru bahas kan. Oh iya. Tadi lu ngomong. Homesick banget saya. Jujur gue capek di Jakarta. Orang mengeluh soal kota Fakfak tuh gini. Misalnya anak-anak teman-teman gitu. Kota ini gak ada perkenalan. Tapi apapun yang terjadi cinta sekali saya dengan kota itu. Gak tahu kenapa ya. Ya iya dong. Gak tahu kenapa. Lahir di situ, besar di situ, ngerobek perda di situ. Iya. Darah lu kalau di black Indonesia dan Fakfak. Fakfak ini. Jadi tengah semua ini. Darah saya. Tapi jujur, sedih. Dimanapun saya tampil gitu, ini Fakfak. Bukan sedih kayak anjir, pengen saya berkarya ini kan salah satunya untuk mengenalkan kota saya juga. Betul dong. Jujur Mat, gue aja gak tahu Fakfak. Gak tahu. Dari lu gue gak tahu. Makanya. Sumpah saya pertama kali, saya masih ingat dari dulu tuh momennya ketika saya sebut Fakfak orang ketawa. Sampai sekarang orang udah gak ketawa karena udah keseringan didengar. Iya dong, berarti artinya udah kan kalau dulu Fakfak mereka kayak candaan nih. Iya. Padahal emang ada kota nama Fakfak. Dari yang nggak tahu sampai sekarang udah biasa aja. Iya. Karena udah tahu Fakfak. Gitu. Betul. Misalnya kayak ada banyak orang yang kasih tahu, dari mana? Dari Fakfak. Oh kenal Mamat ya. Mamat juga katanya orang Fakfak gitu. Nah nanti mereka yang kasih tahu saya, kemarin saya di situ. Jadi Fakfak itu udah bukan sombong ya Bang ya. Kayak identik gitu dengan saya. Di setiap materi saya pasti harus memperkenalkan. Udah identik dengan saya aja gitu. Nah tapi ketika yang saya pengen dong memeriahkan ulang tahun kota saya yang saya cintai seumur hidup ini. Iya dong. Dan tidak pernah. Bahkan saya ingat nih janji bupati yang terpilih sekarang ya.
Ya sekarang dia undang artis-artis itu ya, dia undang. Ke depan ini semuanya harus berubah. Tidak boleh lagi yang kita buang-buang uang buat bawa artis dari sini. Harus anak-anak Papua sendiri yang mengisi ulang tahun Fakfak, anak-anak Fakfak sendiri. Wih, itu kata-katanya. Tahun berikutnya Judika Republik. Bukan berarti nggak boleh undang Bang Judika. Bukan berarti silakan. Maksud saya bisa lah MC di situ loh. Bisa. Saya nggak apa-apa. Cuma sedih aja kayak apa ya gitu, maksudnya kayak. Enggak, sebenarnya momennya. Kalaupun misalnya saya pulang, misalnya juga pengen gitu, misalnya nonton Bang Judika, langsung gitu nonton Republik gitu. Ya. Atau artis-artis lain itu pengen gitu. Ya. Suasana ulang tahun Fakfak itu yang saya udah lama nggak mengalami. Ya. Pasti orang homesick ya. Tadi aja lu bilang, Nat, gue udah mulai capek di Jakarta. Cuman nggak tahu di Papua bisa penghasilannya sama nggak di Fakfak ya kan. Tapi kalau disuruh milih gitu, Fakfak saya. Iya, lu tadi ngomong soalnya. Kalau boleh milih lu akan balik ke sana dan lebih tenang. Iya, saya lebih suka kekeluargaannya, teman-temannya. Iya. Cara nongkrongnya, tidak ada permusuhan di antara semua golongan. Emang di sini ada? Wah, banyak, jauh dari hiruk pikuk benci karena agama, benci karena suku itu nggak ada sama sekali. Nggak ada di Fakfak. Jadi tenang, kita main sama siapa aja, orang nggak fitnah, kita kemana aja orang santai gitu-gitu. Ya paling musuhnya cuma rakyat sama pemerintah kan. Saya di sana. Ya. Tapi itu pun demo bisa dihitung pakai jari Bang, dari 20 tahun lalu itu di Fakfak itu demo bahkan nggak bisa dihitung pakai jari, nggak ada. Oh, makanya Anda rindu sebenarnya ya. Iya, rindu dengan suasananya. Jadi kontradiktif ya, Anda rindu, mereka tidak rindu. Tidak rindu, mereka tahu sangat berbahaya. Nanti dia salah ngomong, kita tidak dipilih di 2024. Tahir, Mat. Apa? Opini Tahir ini tadi. Oke. Menikah. Segera harus. Harus. Menikah. Jadi cuman satu kata ya, harus. Harus sesegera mungkin. Sudah dituntut sama orang keluarga atau? Enggak sih, diri saya menuntut sih. Karena menurut saya menikah itu menciptakan keteraturan. Anda pasti mengamini ini. Saya sangat. Iya kan? Iya. Saya bodo amat sama love, macam-macam. Tapi paling enggak teratur dulu. Ya. Di teratur itu baru rezeki mengikuti. Karena ya sangat tidak teratur kan kalau kita zaman ada zaman itu kan. Walaupun padahal saya suka di dalam rumah, suka nggak keluar. Kalau nggak ada. Misalnya kalau nongkrong kayak gini aja nih, misalnya saya hitung dengan yang kerjaan saya pulang sore, saya langsung di sini. Ya. Enggak yang saya dari pagi udah tidur, hari ini free, terus tiba-tiba sore harus nongkrong gitu. Ya. Enggak, saya lebih, karena healingku adalah hilang gitu. Menghilang. Healing gue lebih hilang. Iya, sementara menikah itu menciptakan keteraturan itu kerja, kita tahu pulang kemana. Kita nggak asal, kita nggak kemana-mana gitu-gitu. Punya planning. Gue lanjutin. Kapan? Nah lo mampus. Ini anak-anak stand up ini biadab Bang. Kenapa? Suka fitnah. Saya udah berapa kali ditolak keluarga, cewek-cewek yang saya mau nikahi. Gara-gara terdoktrin dengan opini-opini anjing-anjing ini. Bang, sumpah Bang. Itu baru aja juga. Kena lagi. Kena doktrin. Ini udah mau, si ceweknya udah mau. Si ibunya udah mau. Tapi ada saudaranya yang, ibunya jadi nggak mau. Batal. Sering. Iya, orang baru kemarin baru bulan lalu, 2 bulan lalu gitu. Udah oke nih, ayo, oke, sip, fix. Kapan ya? Udah tahun depan aja, di Januari di Februari gitu-gitu. Nah, kalau mau kejar di Desember gimana gitu? Udah bayangin itu. Udah. Iya gitu. Tiba-tiba ya udah dia pulang ke kampungnya sekitar Jawa, satu kampung sama Habib Jafar lagi. Seputaran Jawa lah gitu. Ya. Udah terus minta izin sih, ini kasih tahu ini. Tapi ada satu adenya yang nggak mau. Gara-gara apa, Mat? Fitnah kalian ini. Terus kemudian akhirnya mamanya awalnya oke, jadinya. Ya. Jadinya nggak mau. Dan dia juga, ya udah aku sholat dulu untuk menentukan. Dia sholat, adanya masih tetap gak mau sholat. Jadi dia kayak ragu-ragu juga. Ya udah lagi, Pak, udah. Gak mempan sholat, udah gak mempan juga? Sholat bukan. Biasa kan orang kalau misalnya. Enggak, dia berniat. Besok saya tanyakan lagi nih. Semoga dengan sholat ini, kalau memang ini memang mama jodohku, dia berubah pikiran.
adiknya ini berubah pikiran. Namanya pertanyaan saya, sudah sholat, sudah menjalani. Iya, ketika dia mensonding lagi. Mensonding lagi, tidak. Enggak, coba dipikir lagi deh, gitu. Masih untuk tidak. Jadi, oh ya ini mungkin jawaban sholat saya. Ya udah berarti bukan jodoh sama Mamat gitu. Saya juga bisa sholat nih. Menentukan kalau besok-besok saya masih nanya kamu, saya yakin juga jodoh saya kamu dong. Iya dong. Perkara keluarga, tapi itu fitnah sih. Oke. Terasa sih Bang, cuma saya gak apa-apa lah, saya sayang juga teman-teman saya sih. Bahkan saya tuh cari istri yang saya lihat, dia bisa masuk di dalam teman-teman saya. Oke. Bisa nggak apa-apa saya dibercandain, bisa nggak apa-apa saya ini, karena saya juga sayang banget gitu sama teman-teman saya ya, kecuali Abdur Ari ya. Iya. Kalau saya berharap punya istri yang bisa masuk ke keluarga, ke teman-teman saya, ke kerjaan. Iya, teman-teman ini kan teman-teman kerjaan. Kalau teman-teman di sana, saya udah anggap keluarga karena ya udah dari kecil sama-sama kan. Jadi satu pola pikir dengan keluarga lah. Jadi dia bisa masuk di lingkungan fak-fak, lingkungan sini gitu. Itu ya. Berarti menikah opini Anda adalah keteraturan. Oke. Anda sudah mengalami itu. Oh, banyak orang-orang yang saya bertanya juga mengalami itu. Ya. Bahkan hari keriting terlambat menikah juga saya melihat perbedaannya jauh sekali. Langsung berubah ya? Berubah sekali. Oke. Tapi kalaupun lu menikah tetap vokal dong. Apa jadi terbit. Mulut ikut teratur juga. Mulut lebih teratur. Kan ada istri nggak enak. Iya, tapi saya nggak peduli sih ada istri. Sekarang juga saya mikir ibu saya gitu kan. Iya. Kan nyokap kayak kemarin misalnya pas kasus nyokap udah telepon nangis-nangis. Kasus apa sih Mat? Nggak tahu, kita nggak ada yang tahu di sini. Ada kasus yang kesalahpahaman. Ada kasus kesalahpahaman yang disomasi ya, bukan disomasi ya, dilaporkan. Ibu nelpon juga kayak tadi malam Umi nggak tidur nih. Aduh, saya akhirnya melunak. Jadinya yang udahlah nggak usah songong, nggak usah apa-apa sayanya. Damai aja gitu. Nah itu juga salah satu faktor. Ada istri mungkin jadi ada 2 filter kan. Iya. Atau mau bikin apa-apa itu bisa nanya gitu loh. Seumur, sebaya gitu. Ada itu ibu, bisa. Ada istri. Kalau saya gini aman gak ya gitu-gitu. Ada pandangan lain. Kalau sekarang kan pandangan saya sendiri gitu. Otak saya sendiri ya gitu. Ada filternya. Jadi bisa lebih teratur juga. Tapi kalau untuk lebih diam atau lebih menjilat enggak sih. Itu bukan saya sih. Bukan Mamat ya. Iya, tapi nggak tahu ya kalau tiba-tiba kan lagi butuh mobil atau butuh rumah kan. Tapi kita semua kru sini ngedoain Mamat cepet nikah. Iya. Biar agak kefilter. Doainnya step pertama aja. Apa? Doain manusia-manusia ini jangan suka fitnah. Tiba-tiba bilang saya pemabuk. Iya. Anda tadi saya ada minuman keras. Saya minum. Saya? Tidak. Saya makan bubur. Bubur goreng. Minum air putih. Iya, betul. Saya yang minum. Suka tuduh saya OPM. Ini masalah nih. Ini masalah? Masalah ini. Oh, oke. Ini bukan hanya ditolak sama keluarga. Keluarga yang orang yang saya sukai. Ya. Tapi bisa ditolak juga sama rakyat Indonesia. Yang ketiga. Suka kayak menyinggung itu anggota YouTube lah. Enggak itu Bang. Enggak. Itu enggak masuk. Enggak. Apalah arti dunia ini tanpa persahabatan Bang. Betul. Jadi bersahabatlah dengan semua. Betul. Ingat, suara rakyat. Iya. Itu harus kita dukung. Iya, jadi harus bersahabat. Kita punya suara. Kalau di Cipete kayaknya omongan kita beda. Gue udah bilang gak usah ngobrol. Mamat, thank you ya. Thank you, Mat. Makasih. Kita doain cepet-cepet nikah. Amin ya. Habib Jafar doain cepet-cepet nikah tuh. Habib Jafar. Doain Anda aja, Anda belum login. Dia setuju kan, dia mau soalnya. Makasih, Mat. Makasih. Thank you.